Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ati Yulianti dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 6120123027. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Ekonomi yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi. Saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai teori ekonomi, di mana ada 5 kategori yang akan saya jelaskan, yaitu konsep dasar ekonomi mikro, elastisitas permintaan dan penawaran, masalah ekonomi, teori permintaan dan penawaran, dan yang terakhir teori produksi. Teori ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Itu melibatkan analisis bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan dalam menghadapi kelangkaan. Materi yang pertama, konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Fokus utama ekonomi mikro adalah pada bagaimana individu dan perusahaan mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Adapun konsep-konsep dasar ekonomi mikro itu ada 6. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Dan yang kedua, elastisitas. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, struktur pasar. Yang kelima, teori konsumen. Dan yang keenam, teori produsen. Tujuan mempelajari ekonomi mikro itu ada 3. Yang pertama, memahami perilaku ekonomi, di mana dengan memahami ekonomi mikro, kita dapat memprediksi bagaimana individu dan perusahaan akan merespon perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, menganalisis kebijakan ekonomi, di mana ekonomi mikro membantu kita mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah terhadap perilaku ekonomi, individu, dan perusahaan. Dan yang ketiga, membuat keputusan ekonomi, di mana prinsip-prinsip ekonomi mikro dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis. Contoh penerapan ekonomi mikro yaitu konsumen membandingkan harga sebelum membeli suatu produk, memilih produk dengan kualitas terbaik dengan harga terjangkau. Materi yang kedua, elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah ukuran seberapa besar perubahan suatu variabel akibat perubahan variabel lainnya. Dalam ekonomi, kita sering menggunakan elastisitas untuk mengukur seberapa responsif kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan yaitu mengukur sebuah besar perubahan kuantitas yang diminta suatu barang atau jasa akibat perubahan harga. Adapun faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu ketersediaan barang substitusi, proporsi kependapatan yang digunakan, sifat barang atau pokok atau mewah, dan jangka waktu. Sedangkan elastisitas penawaran yaitu mengukur seberapa besar perubahan kuantitas yang ditawarkan suatu barang atau jasa akibat perubahan harga. Adapun faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu ketersediaan faktor produksi, teknologi produksi, dan jangka waktu. Adapun contoh penerapannya yaitu produsen minuman bersoda. Jika produsen minuman bersoda ingin meningkatkan pendapatan, mereka perlu mempertimbangkan elastisitas permintaan terhadap produk mereka.
Jika permintaan tas menurun, harga sedikit saja dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Materi yang ketiga, masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, baik masalah dalam jual beli, tawar-menawar, ataupun ekspor mengimpor. Dalam kehidupan sekarang, terutama di Indonesia, terdapat beberapa masalah ekonomi yang terjadi, diantaranya pengangguran, kemiskinan, harga profit, inflasi, utang, sistem ekonomi politik, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua kategori masalah pokok ekonomi, yaitu masalah pokok ekonomi klasik tradisional dan masalah ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ini selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi modern adalah permasalahan ekonomi modern terdiri dari pilihan tentang barang dan jasa apa atau what yang harus diproduksi dan berapa atau how many jumlah yang diproduksi, bagaimana atau how, serta untuk siapa atau from when barang itu diproduksi. Materi yang keempat, teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran adalah konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan interaksi antara pembeli dan penjual dalam pasar. Teori ini membantu kita memahami bagaimana harga barang atau jasa terbentuk dan bagaimana kuantitas yang diperdagangkan dan ditentukan. Adapun faktor-faktor teori permintaan itu ada 6. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang substitusi dan komplementer. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Yang keempat, preferensi konsumen. Yang kelima, ekspektasi konsumen. Yang keenam, jumlah penduduk. Faktor-faktor teori penawaran itu ada 6. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga faktor produksi. Yang ketiga, teknologi produksi. Yang keempat, jumlah penjual. Yang kelima, ekspektasi produsen. Dan yang keenam, kebijakan pemerintah. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pada titik keseimbangan, harga dan kuantitas akan stabil. Di mana ada contoh penerapannya, yaitu perubahan harga BBM. Kenaikan harga BBM akan mengurangi daya beli konsumen, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa lainnya akan menurun. Materi terakhir, teori produksi. Teori produksi adalah studi tentang bagaimana input atau faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi dikombinasikan untuk menghasilkan output barang atau jasa. Tujuan utama teori produksi adalah mencapai efisiensi dan produktivitas optimal, menghasilkan output semaksimal mungkin dengan input tertentu dan meminimalkan biaya produksi. Konsep dasar teori produksi yaitu fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input atau faktor produksi dan output atau produksi. Secara matematis, fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan F LK, di mana Q adalah output, L adalah tenaga kerja, dan K adalah modal. Hukum hasil yang menurun. Hukum ini menyatakan
bahwa jika kita terus menambahkan satu faktor produksi variabel, misalnya tenaga kerja, pada suatu faktor produksi tetap atau misalnya modal, maka pada awalnya produksi akan meningkat, tetapi setelah mencapai titik tertentu, tambahan produksi akan semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh semakin terbatasnya faktor produksi tetap yang dapat digunakan oleh faktor produksi variabel. Contoh penerapan teori produksi dalam dunia nyata yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur menggunakan teori produksi untuk menentukan jumlah tenaga kerja, mesin, dan bahan baku yang optimal untuk menghasilkan produk tertentu. Lalu, pertanian. Petani menggunakan teori produksi untuk menentukan jumlah pupuk, pestisida, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Jadi, kesimpulan materi yang saya jelaskan tadi adalah ekonomi ilmu yang mempelajari bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah membantu keputusan terkait penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Konsep-konsep dasar seperti permintaan, penawaran, dan elastisitas membantu kita memahami bagaimana pasar berfungsi. Teori produksi menjelaskan bagaimana barang dan jasa dihasilkan. Sementara masalah ekonomi muncul karena adanya kelangkaan. Ekonomi mikro fokus pada perilaku individu dan perusahaan, sedangkan ekonomi makro menganalisis perekonomian secara keseluruhan. Singkatnya, ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya untuk mencapai kesejahteraan maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.